Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Asri Dwi Aryani, SE/MSc, dosen tetap program studi S1 Akuntansi Universitas Alma-Ata. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1, yaitu pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Perkenankan, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi akuntansi Universitas Alma-Ata sejak 2018 hingga saat ini, yaitu akuntansi manajemen. Pelaksanaan perkuliahan mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yang mencoba berfokus pada Student-Centered Learning, Blended Learning, studi kasus, dan diskusi kelompok. Adapun pada mata kuliah akuntansi manajemen ini merupakan mata kuliah inti dari program studi akuntansi, yang dimana mahasiswa akan belajar berbagai metode perhitungan biaya, analisis biaya volume dan laba, penetapan harga, evaluasi kinerja, serta penggunaan informasi manajerial dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Mata kuliah akuntansi manajemen ini terkait pada informasi-informasi akuntansi yang bersifat keuangan maupun non-keuangan yang digunakan untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan keputusan dalam organisasi. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS dengan teori dan penilaian akhir pada mata kuliah ini berupa proyek. Bahasa pengantar yang digunakan dalam perkuliahan mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada mata kuliah akuntansi manajemen ada pun capaian pembelajaran lulusan yang dititipkan oleh prodi melalui mata kuliah ini, diantaranya adalah CPL 3 yang berbunyi mampu menerapkan teknik-teknik akuntansi dalam pengambilan keputusan keuangan dan non-keuangan berbasis data yang relevan. Selanjutnya adalah CPL 4 yang berbunyi mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk merancang serta membuat keputusan secara tepat di bidang akuntansi, keuangan, dan bisnis. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini diantaranya CPMK 1 mampu menganalisis konsep, peran, dan fungsi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan manajerial. CPMK 2 mampu menyusun dan mengevaluasi informasi biaya untuk kebutuhan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian manajerial. CPMK 3 mampu menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. CPMK 4 mampu menggunakan informasi akuntansi manajemen untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara etis dan profesional. CPMK kelima mampu mempresentasikan solusi manajerial berbasis data dan akuntansi secara sistematis dan komunikatif. Referensi yang digunakan pada mata kuliah manajemen ini beragam, namun yang menjadi referensi utama mengacu pada buku ajar akuntansi manajemen yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa. Bentuk pelaksanaan perkuliahan sinkronus dilaksanakan tatap muka langsung di kelas ataupun menggunakan Zoom sebagai tools web conference. Sedangkan asinkronus dilaksanakan melalui Learning Management System atau LMS Universitas Alma-Ata, yaitu elearning.almaata.ac.id yang bisa digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan diskusi lebih lanjut, pengerjaan tugas, ataupun kuis secara integratif.
Perkuliahan akuntansi manajemen dilaksanakan selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik universitas. Di antaranya 14 minggu pemaparan materi dan 2 minggu untuk penilaian kompetensi melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen diperoleh dari 4 komponen penilaian, yaitu kuis, penugasan sebanyak 6 kali baik itu individu ataupun kelompok, UTS, dan UAS. Selanjutnya, bobot penilaian dari mata kuliah akuntansi manajemen diantaranya partisipasi mahasiswa sebanyak 10%, kuis sebanyak 10%, tugas sebanyak 20%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 30%, yang dimana total dari komponen atau bobot penilaian yaitu 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah akuntansi manajemen untuk mahasiswa program studi S1 akuntansi. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara sinkronus tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Oh ya, oke. Kita salam sama Anda terlebih dahulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya pada minggu ketiga ini di mata kuliah akuntansi manajemen. Teman-teman nanti dimudahkan untuk menerima materi kita hari ini ya, karena di minggu ketiga ini kita akan berdiskusi terkait dengan perilaku biaya ya. Topik ini masih lanjutan dari topik sebelumnya. Minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan konsep biaya ya. Teman-teman sudah bisa membedakan biaya itu seperti apa dan bedanya dengan beban ya minggu lalu ya. Terus ketika menentukan biaya kita harus menentukan unit cost, total biaya. Saya rasa teman-teman masih ingat dengan pertemuan minggu lalu. Nah, di pertemuan minggu ini teman-teman dengan topik perilaku biaya, kita diharapkan nanti setelah pertemuan ketiga ini teman-teman diharapkan mencapai tujuan pembelajaran. Pada topik ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama terkait dengan definisi perilaku biaya ya, lalu nanti ada model-model penggunaan sumber daya dalam perilaku biaya tersebut, ada metode pemisahan biaya ya, ini untuk jenis yang campuran nantinya, dan yang ketiga adalah indikator untuk menentukan keakuratan model dalam persamaan penentuan di total biaya pada suatu perusahaan kayak gitu. Nah, pertemuan ini terkait dengan perilaku biaya penting sekali memang, karena kalau kita lihat perilaku biaya itu secara konsep dia akan menggambarkan cara bagaimana biaya itu merespon aktivitas-aktivitas bisnis yang ada di perusahaan. Ya, coba sambil supaya bisa fokus ya materi kita hari ini, silakan teman-teman bisa scan QR di depan atau bisa klik link yang ada di materi ya. Saya akan lihat bagaimana pemahamannya teman-teman terkait dengan perilaku biaya. Oh, ini sudah ada 5 orang yang menjawab ya. Ada yang 5 orang yang menjawab bahwa biaya itu pasti akan berubah-ubah kayak gitu. Silakan yang lainnya. Ya. Hampir semuanya menjawab survei bahwa ternyata biaya-biaya yang dibebankan ataupun yang akan dikeluarkan oleh perusahaan itu ternyata akan berubah-ubah ya, seperti itu. Barangkali dari 16 mahasiswa yang menjawab, ada yang mau memberikan alasan kenapa memilih bahwa biaya itu pasti akan berubah-ubah dan jumlahnya yang akan dikeluarkan dalam satu periode. Kenapa? Ya, silakan Novita. Mungkin terkait perusahaan ini kenapa biaya itu berubah-ubah? Karena kan ketika kita membahaskan biaya ini, tentunya biaya itu ada biaya tetap dan biaya yang berubah juga. Nah, mungkin dari biaya yang berubah ini contohnya bahan baku.
bahan baku ini biasanya ketika kita memproduksi dia tergantung target yang ingin kita capai. Nah, ketika target yang kita capai tentunya setiap bulannya juga atau setiap periodenya itu berbeda. Jadi itu termasuk biaya yang berubah. Nah, untuk biaya yang tetap itu biasanya biaya sewa. Mungkin ketika yang UMKM atau yang lain, ketika kita menyewa tempat usaha itu tentunya akan sama setiap ini. Jadi ketika omset kita tinggi pun biaya tetap itu akan tetap sama setiap periodenya. Oke. Ini yang satu mahasiswa yang menjawab bahwa biaya itu yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periodenya sama aja kayak gitu. Ada yang mau menjawab? Silakan. Ya, silakan Ilul. Dikatakan sama karena mungkin di perusahaan seperti itu sudah dihitung dengan pasti, kayak itu tuh bukannya malah di price, bukan diparingin, tapi malah udah dimaksimalkan. Jadi ketika ada dana-dana lain yang muncul itu sudah ada yang menutupi itu. Oke, terima kasih Ilul. Oke, jawabannya Ilul benar juga, jawabannya Novita juga benar. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, bahwa ternyata perilaku biaya itu namanya juga akan menggambarkan ya, namanya juga perilaku, seperti perilakunya manusia, kadang berubah, kadang tetap, seperti itu. Sehingga perilaku biaya ini akan menggambarkan bagaimana biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan itu akan menyesuaikan aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Konsepnya seperti itu. Aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan itu yang mempengaruhi perilaku biaya umumnya ada pada aktivitas apa? Produksi dan produksi dan penjualan lebih tepatnya. Karena apa? Dia aktivitas bisnis produksi ataupun penjualannya perusahaan, disitulah pada dua aktivitas tersebut yang akan menghasilkan atau ditentukan berdasarkan jumlah unit, ya, baik itu jumlah unit yang diproduksi ataupun jumlah unit yang dijual, ya, sehingga perilaku biayanya itu akan disesuaikan atau akan mengikuti terjadinya perubahan aktivitas bisnis tersebut, ya, sehingga dengan adanya perubahan tersebut nanti kita akan mendapatkan ada 3 jenis biaya, ya, ada biaya tetap, ya, yang tadi seperti yang dijelaskan oleh Ilul, bahwa bisa saja biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu dalam satu periode bisa saja selalu tetap, kayak gitu, ya. Karena apa? Karena biaya yang dikeluarkan itu tidak akan berubah totalnya, meskipun aktivitasnya itu terus berubah, ya. Tadi sudah dicontohkan oleh Novita, ya, bahwa contohnya seperti sewa gedung, sewa mesin, gitu ya. Betul. Nah, di sini kita bisa lihat, tapi ada yang menjadi catatan bersama, menyambung dengan pertemuan minggu lalu, bahwa ketika biaya tetap, ini ya, biaya tetap ini sewa mesin diilustrasikan, sewa mesinnya setiap tahunnya tuh sama nih, setiap 5 tahun. Meskipun aktivitas produksinya itu berbeda-beda, ya, mau banyak, mau sedikit, mau biasa aja, biaya sewanya sama aja, flat. Ya, tetapi ketika kita ingin menghitung biaya unit, ya, di sini biaya unit dari setiap hasil produksi tersebut pasti biayanya pasti akan berubah, meskipun itu termasuk dalam biaya tetap, seperti itu, ya, begitu. Nah, begitu juga pada jenis biaya yang kedua, yaitu biaya variabel, yang pastinya biaya ini akan berubah secara proporsional, teman-teman. Jadi secara proporsional itu artinya bahwa ketika penggunaannya banyak, ya biayanya pasti akan banyak. Kalau penggunaannya sedikit pasti akan sedikit. Nah, itu yang disebutkan sebagai perubahan secara proporsional, ya. Nah, kita masuk di jenis biaya yang ketiga. Ini adalah biaya campuran, teman-teman. Namanya juga bercampur, ya, artinya gabungan atau campuran dari jenis biaya tetap dan jenis biaya variabel. Ada yang bisa mencontohkan biaya campuran itu contohnya seperti apa sih? Silakan. Ya, silakan Mas Ilul. Kayak misalnya di contoh ada salah satu itu gaji. Gimana tuh biaya gaji kok bisa masuk biaya campuran, Mas Ilul? Ada satu gaji yang itu tuh sudah ditentukan kayak perharinya sekian, tapi kemungkinan di produksi itu ada yang kayak hal-hal yang bikin ada lembur atau malah sengaja boleh ngambil lembur, nah, itu bisa membuat komponen itu menjadi campuran, Bu. Jadi yang tetap itu yang harian, yang lembur itu yang membuat menjadi campuran. Oke, terima kasih. Ada tambahan lagi?
Yang mau memberikan contoh? Ya, silakan Pika. Mungkin dari contoh lain bisa dari biaya listrik. Gimana tuh? Biaya listrik itu karena tetap, dengan tetap itu karena setiap bulannya pasti membayar dan membutuhkan biaya listrik. Dari komponen variabelnya mungkin itu berubah-ubah tergantung dari pemakaian yang dipakai. Oke, terima kasih. Yang lain? Ada yang mau berpendapat? Silakan Abel. Biaya ini Bu, kan ada bensin sama gaji, terus kalau misalnya nambahkan mungkin biaya perawatan mesin. Itu kan walaupun mesinnya mau dipakai untuk memproduksi 10.000 unit, 20.000 unit atau 24 jam, 12 jam, tapi kan tetap biaya pemeliharaan dari mesin tersebut itu tetap sama biayanya. Oke, good. Cukup ya, 3 contoh ya. Nah, betul sekali yang disampaikan oleh Abel, Vika, dan Lilo tadi. Jadi biaya campuran tentu biaya tersebut ada komponen biaya tetapnya. Jadi dipakai ataupun tidak, kita tuh tetap akan mengeluarkan biaya dalam jumlah tertentu. Selebihnya sampai batas kuantitas atau relevansi tertentu, biayanya akan naik ataupun turun sesuai dengan aktivitas, ya, sesuai dengan aktivitas yang dijalankan. Seperti itu. Contohnya kayak biaya listrik deh, ya. Meskipun jenis listriknya token listrik pulsa ataupun yang listrik reguler biasa kayak gitu ya, kita pasti akan membayar namanya biaya abodemen seperti itu ya. Jadi ada biaya flat yang pasti akan kita bayarkan sebagai namanya biaya langganan lah seperti itu. Nah, selebihnya naik atau turunnya, cepat atau lama habisnya itu akan disesuaikan dengan aktivitas pemakaiannya kayak gitu. Nah, teman-teman, dari 3 jenis ini yang paling susah kita tentukan komponen biayanya itu di biaya yang apa? Model apa? Listrik ya, jenis biaya apa? Campuran ya, jenis biaya campuran. Karena kita susah nih, dari biaya campuran 100.000 yang termasuk biaya tetap dan termasuk biaya variabelnya tuh berapa sih proporsinya, itu kita nggak tahu pastinya. Nah, di pertemuan ini kita akan ada satu topik kita terkait dengan bagaimana sih cara untuk memisahkan biaya campuran tersebut. Ya, jadi biaya campuran tadi yang komponennya ada biaya tetap dan biaya variabel, ya, itu kita bisa pisahkan dengan metode-metode tertentu. Kayak gitu. Nah, yang pertama ini adalah metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah itu adalah metode yang dimana kita membandingkan mana titik tertinggi, ya, mana biaya dengan titik tertinggi dengan output titik tertinggi tentunya, dan kita lihat dengan biaya terendah dengan output yang paling rendah. Nah, di situ nanti akan kita masukkan ke rumus matematisnya sehingga nanti kita akan mendapatkan persamaan yang menunjukkan bagaimana proporsi antara biaya tetap dan biaya variabel. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau dengan metode yang kedua atau metode scatter plot, ya, namanya just scatter plot, teman-teman. Scatter plot itu, nah, seperti ini, ya, seperti ini. Ada metode pancar, jadi dia ada garis, bisa itu berbentuk diagonal teratur ketika datanya itu memiliki relevansi yang bagus banget, kayak gitu. Atau bisa saja kayak diagram naik turun, tetapi pasti pada pola tertentu dia akan membentuk diagram pancar seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan metode scatter plot. Nah, dari titik ini kita lihat mana titik-titik yang mendekati atau berada pada garis lurus atau diagonal tertentu. Kayak gitu. Kalau menurut teman-teman, dari 5 titik ini, ya, yang berada di garis diagonal itu ada di angka berapa aja? 1, 3, 5. Yang lainnya? Ibu 3 aja. Terus Rini? 1 sama 5. Kalau Rini katanya 1 sama 5. Oke, dari tiga jawabannya teman-teman, ya, ada yang sama persis, ada yang berbeda. Nah, metode perhitungannya scatter plot sama metode tinggi rendah tadi sebenarnya sama rumus matematisnya. Yang membedakan adalah penentuan 2 titik biaya tertinggi dan biaya terendahnya. Ya, kalau dengan scatter plot, ya, bisa jadi kita semua ini memiliki preferensi atau penilaian atau penentuan titik tinggi dan rendahnya itu berbeda-beda. Sehingga kelemahannya di scatter plot itu adalah
penentuan titiknya itu sifatnya subjektif, kayak gitu. Sedangkan kalau untuk metode tinggi rendah, ya nanti kita akan dilihat tabel, kayak gitu ya. Tabel misalkan di sini biaya, ya dari biaya ini mana biaya yang paling tinggi, menurut teman-teman? Ada di nomor 5, ya sepakat ya semuanya. Dan yang paling rendah ada di nomor 1. Jadi penentuan titiknya lebih objektif kalau dengan metode tinggi rendah. Yang terakhir, ya untuk yang terakhir itu ada namanya metode regresi linear namanya, atau biasanya bahasa statistiknya itu least square. Ya teman-teman sudah ngambil statistik ya di sini ya. Kayaknya sudah nggak asing lagi dengan namanya persamaan Y sama dengan A plus BX, ya persamaan regresi, ya kan? Senyum-senyum semuanya ya. Nah, disinilah penggunaan atau penerapan ilmu statistikanya teman-teman untuk menentukan bagaimana sih persamaan hubungan antara variabel variabel independen terhadap variabel dependen. Ada faktor yang mempengaruhi dan ada faktor yang dipengaruhi. Seperti itu. Nanti akan kita lihat ilustrasinya bagaimana 3 metode ini bisa bekerja untuk menghasilkan metode atau perhitungan pemisahan biaya campuran. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan teman-teman semuanya. Ibu bisa bertanya. Saya belum jelas terkait perhitungan per unit dan jenis biaya tetap dan biaya variabel. Terus kenapa sih pada biaya tetap dan biaya per unit itu bisa berubah padahal disebut tetap? Begitu juga dengan biaya variabel, biaya unitnya kalau bisa tetap. Oke. Ini ya, Yolanda ya. Kenapa kok di biaya tetap, ya biaya sewa ini tetap, tapi ketika kita menghitung biaya unitnya kok jadi nggak tetap? Kayak gitu. Kembali lagi ke konsepnya, teman-teman. Ya, konsepnya tadi yang saya jelaskan bahwa biaya tetap itu dikatakan tetap ketika biayanya itu yang tidak berubah adalah total biayanya. Ya, sedangkan biaya per unitnya, itu akan berubah sesuai dengan jumlah yang dihasilkan, jumlah unit yang dihasilkan. Nah, ketika kita bisa menentukan perilaku biaya ini, baik biaya tetap, biaya variabel, itu supaya bisa memudahkan kita ya untuk melihat bagaimana sih ketika kita melakukan efisiensi biaya terutamanya ya, biaya mana yang harus kita efisiensikan, biaya mana yang harus kita support lebih tinggi, itu bisa kita hitung ketika kita bisa menentukan mana yang termasuk biaya tetap dan mana termasuk dalam biaya variabel. Ya, contohnya misalkan nih dari mesin. Ya, dari mesin ini kita mengeluarkan uang biaya sewa per tahunnya itu $60.000, kayak gitu. Nah, dengan biaya mesin segini, ya biaya sewa segini, hasil produksi kita, ya atau hasil produk yang dihasilkan itu tidak menentu, ya seperti itu. Sehingga ketika kita ingin melihat apakah biaya mesin seharga 60.000 ini efektif atau tidak, itu kita bisa lihat nih dari sini. Ya, apakah nanti dengan kita menyewa biaya mesin dalam menentukan harga pokok penjualan, biaya unitnya itu kok jadi mahal banget, atau malah kita bisa menyewa mesin pada kapasitas yang lebih kecil aja kayak gitu. Sehingga biaya per unitnya tuh nggak terlalu besar. Ketika kita hanya menghasilkan jumlah produk yang kecil aja jumlahnya, kayak gitu. Begitu juga dengan biaya variabel tadi ya. Nah ini ya biaya variabel kenapa bisa kok unit costnya itu yang tetap? Ya di sini kalau dari gambar ini teman-teman ya ilustrasinya itu seperti ini deh. Kalau teman-teman mau bikin satu gelas jeruk peras kayak gitu ya. Satu gelas jeruk peras membutuhkan 1 buah jeruk kayak gitu ya. Ketika ingin membuat 10 gelas jeruk peras berarti membutuhkan berapa jeruk? 10 dengan harga yang sama kayak gitu. Jadi meskipun satu gelas ya jeruk peras kita mengeluarkan 2.000, ketika ingin bikin 10 gelas kita mengeluarkan uang berarti berapa? 20.000. Tapi harga jeruknya tetap sama nggak per unitnya? Sama
yaitu sejumlah 2.000. Kayak gitu ilustrasinya. Ya, karena yang berubah itu adalah total biayanya saja. Ya, tidak tidak berpengaruh pada jumlah unit cost-nya. Kayak gitu. Bisa dipahami, Yolanda? Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, Ryan. Saya mau bertanya di bagian metode pemisahan biaya. Itu dalam situasi atau kondisi seperti apa perusahaan itu harus menggunakan metode pemisahan biaya dan apa konsekuensinya kalau tidak dilakukan? Oke, bagus banget pertanyaannya. Ya, ada yang mau coba menjawab, menjelaskan dari apa yang sudah sedikit ditangkap tadi? Ya, silakan. Mungkin menurut saya kenapa harus ada pemisahan biaya ini, karena kan nanti akan mempengaruhi gimana keputusan perusahaan untuk mengeluarkan biayanya. Karena kalau misalkan tidak ada pemisahan biaya, tentu tadi kita akan kesulitan, salah satunya itu listrik. Itu kita akan kesulitan untuk menentukannya biaya listrik itu berapa. Dan itu nanti kalau misalkan tidak ditentukan pemisahannya yang tadi tetap sama variabelnya, itu bisa jadi akan membuat membongkakan di biaya listrik itu dari perusahaan tersebut. Jadi kenapa saya pemisahan itu akan mempengaruhi keputusan manajemen untuk membuat biaya yang ditentukan satu periode ke depan. Oke. Ya, betul. Terima kasih, Novita. Ya, ketika urgensi, apa sih urgensinya melakukan pemisahan biaya? Tentu penting banget ya, supaya kita tahu proporsinya biaya tetap itu seberapa, biaya variabelnya itu berapa sih per unitnya, kayak gitu, untuk jumlah yang dihasilkan. Tetapi dari ketiga biaya tersebut, dalam kondisi apa gitu ya perusahaan, atau mana metode yang terbaik mungkin ya menurut Ryan ya, dari ketiga metode tersebut mana metode yang paling baik? Kalau secara teori tadi ya, kalau secara teori, secara praktek pasti semuanya baik kayak gitu. Tapi dilihat lagi mana yang paling terbaik disesuaikan dengan tujuannya perusahaan. Ketika dia ingin menentukan pemisahan biaya dengan tingkat akurasi yang tinggi, ya, dengan tingkat akuratnya itu tinggi banget, berarti tentu perusahaan memilih metode yang apa? Regresi linier, seperti itu. Ya, kenapa menggunakan regresi linier? Karena ketika menggunakan regresi linier, ketika kita menghitung ya persamaan regresinya, kita akan mendapatkan nilai koefisien determinasi namanya. Apa nilai R-square? Di situ itu menunjukkan bahwa seberapa besar sih ya variabel yang mempengaruhi itu ya, variabel independen ini mempengaruhi variabel dependennya, seberapa kuat dia mempengaruhi, seperti itu. Dan nanti ketika kita menggunakan metode regresi, kita akan melihat juga nilai korelasinya, sehingga nanti kita bisa menentukan korelasinya itu kuat atau lemah, seperti itu. Ya, sedangkan ketika ingin melihat bahwa ingin pemisahan biayanya ingin cepat banget kayak gitu ya, baru ditanya sekarang langsung berapa sekarang, ayo cepat kayak gitu, mudahnya menggunakan tinggi rendah ya, metode tinggi rendah. Karena dengan mudah sekali kita menentukan mana sih biaya yang paling tinggi ya, mana biaya yang paling rendah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, materi dari saya juga selesai. Selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan tugas individu yang ada di e-learning. Ya, silakan dibuka e-learningnya di course akuntansi manajemen di pertemuan ketiga. Di situ ada tugas. Silakan masing-masing teman-teman mengerjakan tugasnya secara individu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di deadline e-learning tersebut. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah pengetahuannya teman-teman dalam nanti memperoleh informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan di internalnya perusahaan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.